Sungguh segala yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih terima kasih Yesus.
Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman Allah. Kiranya firman mendapatkan tempat yang terbaik di dalam seluruh hidup kami. Apapun situasi, kondisi hati, pikiran kami, biarlah firman Allah memenuhi sehingga kami semua menikmati berkat dari Tuhan. Kami tidak izinkan segala penguasa-penguasa yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan bersama dengan kami. Kami siap diberkati di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama ayat ini, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 15, jika kamu mengasihi aku. Kata yang dipakai, yang ditulis untuk menunjukkan kata mengasihi itu adalah kata agapau atau agape di dalam bahasa Yunani yang dapat kita mengerti. Jikalau kita mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita, Alkitab menjelaskan kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengasihi Tuhan dengan mentaati perintah kalau kita memiliki kasih yang dari Tuhan, yaitu kasih agape itu. Apa kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kalau Yesus mementingkan dirinya sendiri, tidak mungkin kita dapat diselamatkan hari ini. Kalau Yesus mementingkan dirinya sendiri, tidak mungkin Dia ada di atas kayu salib demi dan untuk kita yang berdosa. Kalau Yesus mengasihi, mementingkan dirinya sendiri, tidak mungkin Dia menyertai umat-umatnya. Pada waktu mereka kelaparan, pada waktu mereka kena panas terik, pada waktu mereka kehujanan, pada saat gelombang pasang hidup ada bersama-sama
di hadapan Tuhan, Dia tidak melihat siapa sekarang Anda hari ini. Kalau Tuhan melalui kasih-Nya melihat siapa diri kita, kalau Tuhan memberkati kita berdasarkan kebaikan, kalau Tuhan menyelamatkan kita karena ada sesuatu yang baik dalam hidup kita ini, maka artinya semua orang pun harus diselamatkan. Tidak ada yang tidak boleh binasa, semua harus selamat. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih dari Allah itu adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak egois. Bapak Ibu, bukankah seringkali kita lebih egois, sementara kita menyatakan aku mengasihi engkau? Bukankah kita cenderung egois, mementingkan diri sendiri? Orang lain selalu salah, sementara kita selalu benar. Itu adalah egois, mementingkan diri sendiri. Kasih agape yang dari Allah itu adalah cinta tanpa batas, tanpa membeda-bedakan. Semua sama di hadapan Tuhan. Semua kita menjadi sama di hadapan Kristus. Cinta tanpa syarat itu kasih agape. Aku akan mengasihi engkau kalau 1, 2, 3, 4. Itu namanya cinta kasih yang bersyarat. Ada prinsip yang masih saya dengar sampai hari ini. Kalau engkau baik, saya akan menjadi lebih baik. Tapi kalau engkau jahat, aku akan lebih jahat. Kalau engkau mengasihi aku akan lebih mengasihi engkau. Itu namanya bukan kasih, tapi kasih yang bersyarat. Dan bukan kasih itu, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara dalam ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kemampuan kita untuk mengasihi Tuhan, melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, adalah jikalau kita memiliki kasih agape itu. Cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara, cinta ini tidak pernah menjadi egois. Bukan apa-apa saya, bukan apa-apa saya. Kalau orientasinya adalah saya, aku, maka tubuh ini ingin selalu dipuaskan, ingin selalu dihargai, ingin selalu dihormati, ingin selalu didudukkan pada tempat dan porsi yang selayaknya. Itu bukan kasih agape, tapi kasih agape adalah tulus, tanpa syarat, tanpa batas. Dia tidak egois. Kasih yang dinyatakan Tuhan kepada umatnya, kasih inilah yang harus mewarnai hidup kita. Cinta yang sifatnya total sepenuhnya. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga,
sedang menjalin kasih, suami kepada istri, istri kepada suami, yang masih lajang kepada yang pasangannya. Kalau kita masih memberikan cinta yang setengah-setengah, memberikan kasih separuh-separuh, pasti yang terjadi adalah masalah. Orang maunya itu dikasih seluruhnya, diberikan total. Dan pasti orang yang diberikan total senang, nyaman rasanya, nikmat. Saya acap kali pakai istilah ini. Kita bisa petik langsung nanas yang masih muda. Tinggal kita membeli karbit, sampai lupa. Beli karbit, ambil wadah, kasih air, lalu tuangkan di situ karbitnya. Biarkan saya ditutup itu nanas pakai plastik. Tunggu saja beberapa hari dia akan kuning dan matang. Tetapi yang membedakan adalah kualitas rasanya. Kalau benar-benar dia matang di pohon, rasanya manis, legit, nikmat. Tapi kalau itu hasil peramal, hasil yang tidak matang sungguhan, rasanya berbeda. Kita beli di Bogor saja, beli buah di Bogor yang kelihatan matang dari pohon, itu beda rasanya dengan di tempat ini. Buah-buahan yang Bapak Ibu Saudara makan yang beli 5.000, 10.000, pepaya di jalan itu kan dari Lampung. Tidak mungkin di sana matang diambil. Kalau matang diambil itu dalam perjalanan sudah busuk sampai sini, sudah bonyok. Makanya di sana itu sudah kelihatan saja agak tua, dipetik semua. Sehingga sampai di sini rasanya kurang manis. Dan kita berkata kalau beli, bang, kasih yang manis. Selalu kita dapat yang rasanya hambar atau tawar. Anda mungkin mau marah, Ibu Gembala sering begitu, papi aja yang beli. Setiap saya beli rasanya begitu. Sama saja saya beli, oh ini kayaknya matang dari pohon ini. Saya beli sampai rumah pun rasanya hambar, rasanya tidak manis. Saya kecewa. Kalau saya bilang kepada toko tukangnya, Pak, saya beli ini kok rasanya tawar. Bapak baru beli satu momen, saya setor ini dia terima aja, mungkin balasannya hanya begini. Dia pun sebenarnya nggak terima. Maksud saya kalau kita memberi kasih, perhatian, cinta sembarangan sambil lalu, orang tidak akan pernah senang. Orang tidak akan pernah menikmati kepuasan. Kalau cinta tidak bersifat total seperti kasih agape, maka sama saja kita seperti garam yang sudah tawar rasanya. Rasanya hambar. Bapak Ibu kalau beli garam sampai rumah, Bapak Ibu buat masak, lalu rasa asinnya tidak ada. Anda tambahin lagi, tidak ada rasa asin. Bukan karena kesalahan alat perasanya, tapi memang karena rasa asinnya tidak ada. Apa yang kita buat, kita akan buang. Kalau kasih kita tidak bisa memberikan rasa, bagaimana mungkin orang bisa menikmati kasih? Tidak mungkin. Pasti akan dibuang.
Itu sebabnya kasih agape adalah kasih yang total, sifatnya total. Itu sebabnya perlu kita memiliki kasih yang seperti ini. Karena kasih yang seperti ini akan membuat kita menuruti segala perintah Tuhan. Kata menuruti di dalam ayat yang ke-15 itu mematuhi, menaruh perhatian terhadap perintah itu, mengawasi, menyimpan, mempertahankan, memelihara. Itu namanya menuruti. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan perhatian? Bagaimana mungkin kita bisa menyimpan? Bagaimana mungkin kita bisa mempertahankan? Bagaimana mungkin kita bisa memelihara kalau kita tidak memiliki kasih agape, kasih Allah yang dicurahkan kepada manusia itu? Kasih itulah perlu melekat pada hidup kita. Maka dijelaskan di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ketika kita mengasihi Tuhan dan dibuktikan dengan menuruti segala perintahnya, maka ayat 16, ayat 17, Yesus menyebut Roh Kudus itu sebagai penolong, yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani sebagai Parakletos itu. Dia adalah seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Penolong itu fungsinya mendampingi kita agar menolong. Kalau penolong tidak berfungsi sebagai penolong, itu bukan Parakletos yang dimaksud dalam ayat ini. Jadi Parakletos, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu fungsinya untuk mendampingi kita agar dan untuk menolong kita. Waktu kapan? Saat kesedihan, saat kesulitan, saat kesusahan muncul. Bapak Ibu memperhatikan tidak dengan adanya COVID-19 ini, intensitas persoalan masalah baik pribadi, lokal, terus menyeluruh ini semakin meningkat dari hari ke hari. Yang satu belum selesai nambah, yang nambah belum selesai sudah ditumpuk lagi, yang nambah yang numpuk belum selesai sudah ditimpa lagi. Terus begitu, ada saja. Sehingga kemarin ketika Jen berencana untuk pindah sekolah ke SD total, rupanya saya mendengar beberapa orang juga mau pindah dari sini. Alasannya sama. Gak sekolah suruh bayar, buat sekolah bayaran jalan terus. Termasuk itu alasan James pindah. Termasuk, tapi bukan satu-satunya. Dan banyak teman-teman kami yang lain kalau bisa pindah. Intensitas masalah persoalan semakin menumpuk. Bukan hanya masalah ekonomi. Kalau sampai tersentuh masalah ekonomi, pasti hubungan antara suami istri dan anak juga mengalami perubahan. Sosialisasi dengan sahabat, dengan teman kerja juga pasti mengalami perubahan. Tidak bisa tidak. Itu seperti simbiosis mutualisme, saling. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan dimakan Pak Novi. Pak Novi dimakan siapa lagi? Pak Novi makan siapa? Pak
Hussein makan siapa? Loren makan siapa? Farid. Itu terus. Saling keterkaitan, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saya mengumpamakan inilah kondisi kita hari ini. Tetapi bagi mereka yang mengasihi Tuhan, kasih agape itu, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong untuk mendampingi yang fungsinya untuk menolong kita. Walau memang Bapak Ibu Saudara pengertiannya sangat kaya dari kata parakletos itu, dia juga bisa berarti penghibur, dia bisa berarti penolong, dia bisa berarti pembela, advokat, dia bisa pengertiannya menguatkan sebagai penasehat, sebagai sahabat, dan seterusnya. Itu sebabnya pada waktu kita mengalami kegelisahan, jangan lari kepada yang lain. Gunakan kamar Anda untuk berlutut berdoa kepada Tuhan. Karena satu-satunya pertolongan kita adalah melalui Roh Kudus. Dialah yang akan menghibur, menguatkan, meneguhkan kita. Pembela yang lain sifatnya hanya sementara. Mungkin sesaat meninabobokan, menyenangkan kita, tapi hanya dalam kurun dan batas waktu yang tertentu. Tidak akan selama-lamanya. Tapi ketika Roh Kudus penghibur yang dikirim oleh Kristus kepada kita itu, Dia akan tetap bekerja, meneguhkan, menguatkan, sebagai pembela bagi kita ketika kita dihina, diperlakukan tidak adil. Ada pembela yang menolong kita. Oknum ini adalah tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi oknum ini selalu bekerja di dalam dunia. Itu sebabnya kalau ada anak-anak Tuhan kuat sampai hari ini, saya percaya bukan karena asupan gizi yang dia makan, karena asupan gizi itu hanya menguatkan tubuh jasmani. Makanan bergizi itu tidak akan pernah sampai menyentuh kedalaman yang jauh, yaitu kekuatan roh itu tidak. Yang rohani ini, apa yang bisa menguatkan, meneguhkan yang rohani ini? Pada waktu Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Makan makanan yang bergizi penting di dalam menjaga kestabilan tubuh. Tetapi tidak menjadi lebih penting juga Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, memberikan stamina, memberikan kekuatan kepada kita. Dialah yang menasihati kita saat kita mengalami jalan buntu. Di tengah-tengah perempatan jalan mana yang harus kita pilih? Ke kiri ke Sewa, lurus ke bandara, ke kiri ke kota Tangerang, ke kiri lagi ke Tangerang Kabupaten. Mana yang harus kita pilih? Jangan hanya nanti kita berputar-putar terus di situ, di jembatan Cisadane, karena kita tidak tahu arah. Saya harapkan Anda dan saya bisa memilih dengan tepat. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menasihati kita. Saat ada jalan buntu, Bapak Ibu Saudara, saya membaca status teman saya. Susu itu tidak pernah memberikan kecerdasan, karena susu tidak pernah sekolah S3. Susu tidak pernah membuat anak jadi cerdas, karena susu tidak pernah sekolah S3. Saya mau balas sebenarnya, bukan berarti kalau susu sekolah udah
S3, dia cerdas. Tidak. Tapi dia bisa semakin bodoh. Dia bisa semakin lemah. Karena dia semakin banyak menggali, semakin banyak tidak mengerti. Bapak Ibu kalau mengajak bicara dengan orang yang kelasnya tinggi, kuliahnya berkali-kali, kalau dia tidak dalam paknya, dia sama aja kayak orang bodoh. Dia bingung dan ngerti. Maksud saya adalah begini, kita butuh penasehat. Bukankah kadang-kadang jangan butuh apa yang harus dibuat? Di tengah COVID seperti ini, sana sini nggak bisa. Saya pernah putus asa memelihara lele. Saya pertama buat lele kolam, saya biarkan 3 hari seisi air. Saya beli 300 ekor lele, dan cuma 1 ekornya itu 400 perak. Itu yang kemarin. Yang pertama 400 perak 1 ekor. Saya isi 300. Nah hari pertama, kedua, ketiga saya diledekin tuh sama anak-anak, sama J diledekin. Wah mati semua ikannya, mati semua. Saya berdiam diri, Tuhan bagaimana? Saya itu orang desa, orang kampung. Di kampung juga pernah piara lele, tapi di sini kok beda. Saya pikir atau karena aporit, saya searching di Google. Justru bagus aporit katanya untuk ikan, supaya ketebalan tubuhnya itu, supaya penyakit tidak masuk ke dalam tubuhnya, kulitnya supaya bagus. Saya pikir apa lagi? Rupanya saya dapatkan satu gagasan baru di situ. Rupanya sebelum masukin lele itu kasih garam, kasih obat ini, kasih obat itu. Saya minta gembala, ada garam dapur, masak yang itu. Wah ada ini, saya buka setabung. Si Jen bilang, kok dikasih makan garam? Enggak, ini obat. Setelah usulnya, kok pagi hari gak ada yang kepalanya geleng-geleng gitu. Panik geleng-geleng. Biasa itu muter mabuk gitu. Saya lihat ini si Korea, si Jen suka ngeledekin, ngambilin ini ada 10, ada 5 gitu. Akhirnya 1 minggu ini lele saya itu baik. Kemarin saking baiknya saya rayu lagi istri saya untuk balik. Kecil sawit yang ini kecil sawit ngapain? Beli lele lagi. Saya tambahin 300 ekor lagi. Itu harganya 320 perak 1 ekornya. Itu bukan lele dulu, tapi lele sangkuriang. Lele sangkuriang itu lele antara perkawinan lele dulu dengan lele apa. Jadi dia lebih cepat sebenarnya. Tapi saya tidak ajarin Bapak itu tentang perleleannya. Tapi saya membuat contoh kasus ini. Saya sempat dalam itu lelekan jin, lelekan koren, yang lain-lain. Usaha gagal. Tapi akhirnya begini, senang mendapatkan sebuah pencerahan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita perlu butuh nasihat. Apakah kita pernah, apa sih yang harus dibuat? Apa sih yang harus dilakukan? Apa sih yang harus dikerjakan untuk mencukupi kebutuhan hidup? Saya berharap Bapak Ibu pergunakan lutut untuk berdoa. Mintalah hikmat dari Tuhan. Karena Dia tidak hanya sekedar penasehat, kata kitab Yesaya, Dia adalah penasehat yang ajaib. Meskipun Bapak Ibu Saudara tidak ada celah menurut orang lain, tetapi selalu saja ada solusi yang dari Tuhan. Dia yang selalu menasihati kita, membimbing kita. Untuk apa? Dari hari ke sehari kita bisa bertambah dewasa, terus maju. Tidak menjadi anak Tuhan yang kerdil. Hanya begitu
cinta yang baik. Tetapi sebenarnya itu adalah konsep penyiksaan kepada pasangan secara halus pun saja. Apakah menyakitkan menurut pohon? Menurut saya iya menyakitkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, percayalah begini, ketika kita sedang ada di dalam kepenatan, yang kita butuhkan adalah penasehat ajaib. Mulailah mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi umatnya, di mana cintanya tidak mementingkan sendiri, tanpa batas cintanya, cinta yang tanpa syarat, cinta yang bersifat total seluruhnya kepada kita. Meskipun mungkin seringkali kita menghadapi cibiran mulut dari orang, sering mendengar cemoohan, sering mendengar perkataan-perkataan yang tidak berimbang. Tetapi saya katakan, kalau Anda dan saya tetap ada di dalam kasih Tuhan, Yesus akan memberikan penolong, pendampingan kepada kita, memberikan nasihat, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Dia adalah penolong sejati. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang ada di dalam kebenaran, jangan datang kepada manusia. Jangan datang kepada manusia. Pasti akhirnya mengecewakan. Mengecewakan. Tapi datanglah kepada Tuhan. SMS atau WA saya, Pak, tolong bantu dalam doa, ada masalah. Kami pasti akan doakan. Kami akan pasti bantu dalam doa. Tanpa Bapak Ibu Saudara minta pun, setiap pagi nama Bapak Ibu Saudara saya sebutkan satu persatu. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap ada dalam perlindungan, meskipun mungkin Anda di rumah sedang bergelut dengan masalah. Tapi ada penasehat ajaib, ada penghibur ajaib, ada penolong ajaib, ada pembela ajaib yang akan menopang kita sekalian. Pagi hari ini, mari kita belajar memiliki kasih Allah, kasih tanpa batas itu, kasih yang bersifat total, kasih yang tidak egois, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Maka milikilah pertolongan, pembelaan yang datang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan bagimu untuk pagi hari ini. Melalui renungan firman yang singkat pagi hari ini, Tuhan, kami mohon kekuatan kuasa Allah menyertai kami sekalian. Waktu kami mengalami masalah, waktu kami mengalami kesulitan, waktu kami menghadapi persoalan yang sulit, seolah kami tidak dapat menanggungnya. Roh Kudus, Engkau kirim Roh-Mu kepada kami untuk membela, untuk menasehati kami, agar kami memiliki pikiran yang jernih, memiliki hati yang baik, memiliki pikiran yang tetap terbuka kepada Tuhan. Kekacauan, kekalutan yang kami alami, dalam nama Yesus Tuhan, kuatkan, teguhkan kami melalui Roh Kudus. Ajar kepada kami untuk hidup di dalam kasih yang tidak egois, yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang bersifat total, kasih yang dari Allah kepada kami. Ajari kami untuk mengerti kasih-Mu ya Tuhan. Diberkati dengan berlimpah seluruh umat-umat-Mu yang mendengar dan merenungkan firman. Di dalam dan bagi nama Yesus
kami berdoa. Setiap kita yang diberkati bersama katakan. Terima kasih pada panggilan menyampaikan firman Tuhan. Adalah saatnya kita mau belajar bersama kepada kedua saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang mengucapkan syukur Tuhan kami hari ini Tuhan semua untuk Tuhan sebentar kami memberikan persembahan sehingga persembahan Tuhan Tuhan tetaplah dalam kami dalam nama Yesus Kristus kami memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Beserta amin. Selamat atas kelahiran anak yang kedua, Bapak Erwin Samosir dan Ibu Anika Fanani. Anak perempuan hari Jumat Sabtu, Jumat pagi. Minggu depan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Maret, di bulan April, di bulan Mei, di bulan Juni. Dirapel ya, kiranya Tuhan memberkati. Saya mengundang bersama berdiri, mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur
kembali segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan untuk segala pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan dimuliakan atas apa yang kami lakukan di tengah-tengah perhimpunan ibadah kami. Mungkin ada kekurangan dan kelemahan, Tuhan yang menyempurnakannya. Diberkatilah seluruh umat-Mu yang hadir pagi hari ini, maupun yang tidak dapat hadir dan beribadah di rumah. Jamahan kuasa Allah tetap menyertai mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah tinggal menyertai mereka sekalian. Saat mereka mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami persoalan kehidupan, tangan Tuhanlah yang menolong. Amba berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, Bapak Abeng, Bapak Sinhat, Bapak Andi Sanjaya. Amba berdoa bagi ibu aku, Bapak Galimi, bagian telinga yang sakit. Amba mohon segala kasih kuasa Allah dinyatakan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Erwin Samosir, di mana keluarga ini dipertambahkan anak satu kali lagi. Kami percaya Tuhan yang memberkati, pulihkan kesehatannya dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Setiap rencana-rencana yang akan kami kerjakan, segala sesuatu yang kami akan buat, Tuhan dimuliakan. Berkati rencana kami untuk kami melebar ke kanan dan ke kiri, kerinduan kami untuk membeli rumah sebelah gereja, Tuhan yang tolong, Engkau yang menyediakan semua. Berkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, para pemimpin-pemimpin bangsa kami, bahkan lingkungan di mana kami ada dan tinggal. Tuhan memberikan roh takut akan Engkau, sehingga mereka semua melihat kuasa dan kemuliaan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, marilah saudaraku angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama